Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue bakalan bikin video tentang review gue setelah pemakaian kurang lebih 1 tahun, sekitar 1 tahunan, 6 bulan 7 bulanan. Nggak tahu lah, gue lupa. Intinya 1 tahunan pemakaian shock breaker depan MTB Ion 32 mm yang 160 yang travelnya 160 mm gitu. 32 bener 32 mm dan besarnya 32 mm, terus travelnya 160 mm, travelnya 160 mm gitu. Gue cerita dulu ya. Ini sih shocknya di depan sini di sepeda gua, cuma gue cerita dulu. Jadi shock ini gue beli karena kebutuhan yang mendadak, yaitu shock sepeda asli gue yang lama dipatahin sama temen gue. Videonya ada nggak ya? Nanti video gue taruh sini nih. Kenapa bisa patah? Cerita dikit. Temen, jadi kejadian itu temen gue ikut sepedahan, namanya Jovi, sepedahan di hutan UI. Dia pakai sepeda gue. Sebenarnya ya sengaja aja ajak dia. Nah, dia ngeberaniin diri untuk loncat dari loncatan Yeti, dan landingnya udah bener, cuma after landing dia nggak seimbang kayak gitu. Wajar karena dia bukan profesional juga, dan emang dikit banget pengalaman dia dalam sepeda. Beda sama gua sama Alam. Kita kan emang biasa sering main sepeda dan biasa main loncat-loncatan. Kalau dia tuh paling main sepeda tuh ya jalan-jalan ke kota aja kayak gitu. Itu patah nabrak pohon. Akhirnya kita pulang cabut, dan ya udah, karena buat gantiin shock itu akhirnya belilah shock ini Ion 32 mm travel 160 mm. Sebenarnya shock ini rada tidak pas buat sepeda gua dengan geometri ini. Jadi kayak ukurannya nggak pas, terlalu tinggi. Ketika dipakai buat standing atau loncat itu dia bisa patah framenya. Si tube-nya itu radiusnya kurang pas gitu. Jadi ketika loncat, landingnya nggak benar, atau bisa bilang ban belakang duluan, itu lebih rentan patah si framenya kayak gitu. Jadi nggak direkomendasiin pakai 160 mm ini. Jadi kalau kalian yang geometrinya sepeda XC itu tuh di sekitar 100 mm sampai dengan 130 atau 120 mm ukurannya. Sedangkan 160 ini sebenarnya tuh buat 160 sampai 200 ya setahu gue, kalau nggak salah. Mohon maaf kalau salah, bisa koreksi aja. Itu biasanya buat free ride sama buat downhill kayak gitu, atau buat DJ dirt jam juga. Kadang-kadang ada yang pakai panjang, ada yang pakai pendek, cuma rata-rata pakai pendek. Buat pakai panjang tuh jarang gitu. Nah, buat 160 tuh ini buat ini juga, buat trail. Yang trail enduro, sepeda-sepeda enduro itu pakai yang 140 sampai 160. Nah, sedangkan 180 sampai 200 itu buat downhill dan free ride kayak gitu. Nah, jadi kenapa gue ngambil yang 160 pada geometri sepeda gue tidak tepat? Karena insya Allah kedepannya gue bakal beli sepeda enduro atau sepeda downhill, antara itu. Dan jadi ya udah, daripada gue beli shock lagi, karena harganya lumayan kan shock breaker tuh. Apalagi ini yang air suspension atau yang udah angin. Air suspensionnya bukan kayak mobil yang bisa naik turun, kayak ini cuma isinya angin, jadinya udah bukan oli lagi. Itu lumayan mahal, walaupun emang ini harga yang murah. Ini gue beli 1,7 juta tahun 2019. Harganya murah, nggak terlalu mahal, nggak kayak merek Fox. Yang pasti Fox, terus apalagi gue lupa, RockShox dan lain-lain, yaitu gila harganya bisa sampai belasan juta. Punyanya Alam tuh mungkin segitu. Pokoknya yang gua ini harganya murah, Ion 32 mm cuma 1,7 juta gitu.
Ini rekomendasi buat kalian beli aja yang 140 mm kalau sepeda kalian XC atau geometrinya tidak lebih pas di 140 atau 120 mm. Nah kebetulan gue kenapa ya itu gue bilang kenapa gue beli yang 160, karena gue pengen ganti frame buat downhill atau buat freeride atau buat enduro yang sekitar shock breaker depannya tuh 160-an kayak gitu. Jadi buat upgrade aja sih, biar ibarat kata nyicil-nyicil lah, biasa kaum pelajar, kaum mahasiswa. Bagi gue kan nungguin, ya walaupun gue udah punya gaji sendiri juga gaji gue tidak terlalu besar tapi lumayan, jadi ya pelan-pelan bismillah kebeli semuanya. Terus udah, mari kita lihat shock breakernya langsung aja. Oke, jadi ini dia shock breakernya, Ion 32 mm 160 travelnya. Ini dia 160. Wait bentar, gua fokusin dulu. Enak ya pakai mirrorless, tuh bisa fokus-fokus. Pakai GoPro boro-boro. Bentar, kenapa tidak fokus? Nah ini dia nih 160 mm. Mohon maaf lama ya, jadi ini travelnya 160 mm. Di sini ada garisnya dan di sini ada karetnya, jadi ini yang menentukan sebenarnya nanti ketika jam ini udah pas apa belum. Jadi ini tuh nggak boleh sampai habis ini nih ketika jam, kalau nggak salah ya, kalau salah ya koreksi tolong. Ini ada tanda-tandanya semuanya, persen-persenannya dipakainya segimana. Terus di sini ada buat ngatur reboundnya nih, rebound. Bentar, nah rebound kerasin ke kanan, ngurangin ke kiri, tinggal diputar aja. Sini ada warning, use only for cross country, all mountain. Tuh, all mountain, do not for jumper, downhill, remodel. Oke. Ini gue baru baca nih, setahun lebih gue baru baca ini. Ini buat sepeda yang 27,5, bukan 99ers, bukan 26 juga, tapi 26 sih gue bisa pakai ini. Buat ukuran 26 masih bisa pakai ini, cuma buat 29 nggak bisa, bannya nggak cukup. Di sini ada ukuran pressure-nya, hitungannya buat berat badan berapa sampai berapa, tekanannya berapa. Tuh, ini ada lockoutnya. Ke kiri empukin, ke kanan ngerasin biasa. Di sini ada buat pentilnya, jadi nanti ngisi anginnya di sini buat ngukur kekerasannya. Tuh. Nah, ternyata itu nggak bisa buat downhill, cuma buat all mountain. Jadi ya udah gue beli frame all mountain aja, nggak masalah juga. Pasti tetap gue pakai downhill sih. pasti tetap gue pakai downhill. Gue pengen buat downhill, soalnya ya berarti nanti upgrade lagi ya, nggak apa-apa buat konten kan, buat kalian juga, buat nonton. Oke, review gue selama setahun gue pakai di mana ya, gue lupa, di Cibubur di track freeride, terus dipakai di hutan UI, dan dipakai di Gunung Batu. Aduh naik deh, risik burung bokap gua.
dan gue pakai di Gunung Batu di Tangerang. Ya, overall shock breakernya enak, empuk, apalagi kalau misal udah disetel dengan baik ya. Jadi kalian beli ini jangan lupa beli shock breaker air suspension, jangan lupa setel anginnya sesuai berat badan kalian. Itu karena apa? Karena itu menentukan nantinya shock itu bekerja dengan baik dan benar atau enggak. Jadi bekerja sesuai maksimum capacity-nya apa enggak kerjanya. Ketika kalian ngeset shock ini dengan baik dan benar, itu bakalan enak banget shocknya. Semua shock breaker kayak gitu. Tapi ketika kalian ngeset shock breakernya nggak enak, ya udah nggak enak, nggak bener, ya udah nggak enak kayak gitu. Gue pakai di Gunung Batu aman. Itu loncatan berapa ya? Gue lupa. Semeter lebih deh, kalau nggak salah semeter lebih, yang tinggi banget itu di Gunung Batu. Itu aman, nggak bocor, nggak apa, aman semuanya. Mental gue yang nggak aman. Gue pertama kali main Gunung Batu, parah. Mental muda gue kacau sih, tergoyangkan di sana. Terus main di hutan UI, main Yeti itu aman, nggak masalah juga. Nggak pernah ada masalah. Yang kalah malah waktu itu ban belakang gue pecah, ban dalamnya itu. Shock breakernya aman, terkendali, nggak ada masalah. Abis itu gue main lagi di JJ Jalur Jati Asih, yang video itu yang gue jatuh, itu aman juga, nggak ada masalah. Overall empuk, overall dapat meredam guncangan yang baik. Nah itu makanya apa gunanya kalian nyeting itu, yaitu biar enak. Abis itu gue pakai di Cibubur itu track free ride, itu loncatannya lumayan, dan suspensi ini enak banget dibanding yang lamanya tuh RST kalau nggak salah, yaitu suspensi murah kan, cuma kayak 500-600 ribuan. Dibanding sama ini nggak ada lawan, apalagi dengan diameter dia yang 32 mm itu lebih kokoh kayak gitu. Habis itu habis itu shock ini pas banget buat yang kalian mau update ke All Mountain XC. Di situ sih tulisannya masih bisa buat cross country, itu masih bisa. Travelnya bisa kalian pilih sesuai dengan geometri sepeda kalian, sesuaiin dengan geometri frame kalian biar nggak salah. Dari ini tuh ada yang 120 kalau nggak salah, 120 sampai ke 160, kalian sesuaiin aja. Harganya 1,4 sampai 1,7. Sekarang sih gue nggak tahu itu angka 2019. Angka 2020 nya 2020 itu angka tahun lalunya, tahun sekarang 2000, sorry itu angka harga 2020 nya. Harga 2019 nya gue nggak tahu berapa gitu. Kok gue ragu, gue beli shock ini 2019 atau 2020 ya? Gue nggak tahu, kayak 2019 deh. Jadi itu angka 2019 ya, harga 2021 nya gue nggak tahu berapa. 2019 gue beli 1,7 juta, 2019 akhir kalau nggak salah itu Desember, 1,7 juta. Sekarang gue nggak tahu ini angkanya udah berapa, mungkin udah 2 juta atau mungkin sekarang udah turun jadi 1,5 atau 1,4 kayak gitu. Oke. Overall bagus, udah gue pakai sering main ke kota juga. Di kota pun gue sering loncat-loncatan. Kok yang sepedahan sama gue pasti teman-teman gue udah pada tahu kerjaan gue tuh loncat-loncatin trotoar. Mau yang tinggi juga gue hajar. Ya iseng, maaf, anaknya emang iseng, sobat ngide biar kayak orang-orang luar negeri. Ya namanya jiwa muda, jadi mohon maaf nih kalau brutal gitu. Dan itu sekaligus pengetesan sebenarnya. Aman semuanya, terkendali, shocknya oke, buat harga murah dan buatan Cina kalau nggak salah ya. Buatan Cina ini oke juga, nggak masalah. Jadi gimana menurut gue ya, ini rekomendasi. Dengan harga 1,7 juta kalian bisa dapat air suspension dengan travel 160 mm. Kalau ada linknya nanti masih ada, dia masih jual nih, yang jualan tokonya nanti gue taruh di bawah. Tapi kalau nggak ada mohon maaf, soalnya beberapa barang kayak
udah gue beli, abis itu ada yang minta linknya tuh nggak ada lagi, dia udah nggak jualan lagi tokonya kayak gitu ya. Udah 14 menit kelamaan, nanti kalian bosan. Oke, bagus juga kamera baru gue. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen. Kalau masih ada pertanyaan silahkan taruh di kolom komentar. Insya Allah gue jawabin satu-satu ya, sesuai dengan kemampuan gue. Dan misalkan kalian ada memperbaiki pendapat atau kesalahan gue dalam pengetahuan gue tentang persepedaan ini, kalian tuh bisa jadi kolom komentar, bakal gue terima. Karena gue bukan expertnya, gue bukan jagonya yang gokil, enggak. Gue cuma kayak main, gue seneng mainnya aja kayak gitu. Seneng main, seneng ganti-ganti, udah ya. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian tuh berpengaruh banget sama keberlangsungan channel saya, biar bisa monetize, lumayan ngemodalnya bro. Ya walaupun video iseng-iseng kan, kalau ada modalnya lebih gampang, iya enggak itu. Oke. Sinema Metropolitan Alam dan gue Aska Kaninovan Zakaria cabut undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.